sampai pacaran, kalian punya Cerita ini diawali ketika Arjuna menyadari bahwa ada seorang bukan dari bangsawan yang bisa menandingi kehebatannya. Arjuna pun tidak terima dengan kenyataan tersebut. Akhirnya Arjuna menantang Ekalaya yang memiliki kesaktian di atas Arjuna. Tetapi Ekalaya harus kalah dari Arjuna karena aji mustika ampal milik Ekalaya telah diambil oleh Guru Drona dan diberikan kepada Arjuna. Arjuna pun menggunakan aji tersebut untuk mengalahkan Ekalaya. Ada apa denganmu, Kakang Mas? Aku ditantang perang tanding oleh Arjuna, Anggraini. Arjuna? Apakah Kakang Mas akan menerima tantangan dari Arjuna tersebut? Tentu, sebagai kesatria aku akan memenuhi tantangan itu. Kamu jangan cemas, Anggraini. Kamu yang saat ini sedang tidak berdaya itu, kamu yakin, Kakang Mas? Tentu, Anggraini. Apakah seorang kesatria lebih bagus bersembunyi daripada memenuhi tantangan untuk beradu kekuatan? Tentu tidak, Anggraini. Memang Kakang Mas seorang kasatria seharusnya memenuhi tantangan daripada bersembunyi. Tapi dengan kondisimu saat ini, apakah tidak engkau menghampiri ajalmu, Kakang Mas? Tidak, Anggraini. Aku tidak akan menjemput ajal. Aku akan berperang tanding melawan Arjuna. Perang tanding? Dengan Arjuna yang memiliki kesaktian mandraguna, kau akan perang tanding, Kang Mas? Iya, Anggraini. Aku akan memenuhi tantangan Arjuna yang sakti mandraguna serta tampan untuk berperang tanding. Oh, bukan maksudku. Maafkan aku, Kang Mas, jikalau ucapanku membuat Kang Mas sakit hati. Aku tidak bermaksud untuk mengunggul-unggulkan Arjuna. Tetapi bukankah Kang Mas Ekalaya belum mampu untuk menarik anak panah dari busurnya? Aku percaya jika Kakang Mas seorang kasatria pemberani dan tidak akan takut kepada semua lawannya. Tetapi apakah Kang Mas akan memiliki perhitungan yang cermat terhadap lawan-lawannya? Anakku, Anggraini. Terima kasih atas semua kesetiaanmu. Ada apa denganmu, Kakang Mas? Anggraini, semua tugasku telah rampung dan kini saatnya aku untuk meninggalkan Paranggelang selamanya. Akhirnya Ekalaya pun bangkit dan berdiri membawa pusaka Gandewa, melangkah dengan gagah keluar dan menembus gelapnya malam. Anggraini sadar bahwa dirinya tidak mungkin mencegah seorang Ekalaya karena apa yang dipilih oleh Ekalaya sepertinya tidak atas kehendaknya sendiri. Maka yang bisa dilakukan oleh Anggraini adalah mengikuti suaminya melangkahkan kaki. Setelah perjalanan cukup lama, akhirnya Ekalaya sampai di perbatasan Paranggelung. Ekalaya menebaskan pandangannya ke segala penjuru arah, dan akhirnya nampak ada tubuh ringan berkelebat mendekati Ekalaya. Arjuna! Apa maksudmu, Arjuna? Apakah kau ragu dengan kesaktianmu sehingga kau dikawal oleh pasukan untuk menemuiku? Sungguh beraninya engkau, Ekalaya, mengajak seorang kesatria sepertiku ini. Segera seranglah aku dengan semua kesaktianmu itu. Akhirnya tanpa banyak bicara lagi, keduanya mengambil posisi siap-siap untuk perang tanding. Arjuna sebagai sang penantang mempersilakan sosok Ekalaya untuk melepaskan senjata terlebih dahulu. Segeralah Ekalaya memasang satu anak panah dan kemudian menarik senjata Gandewanya. Gandewa pusaka itu pun mengeluarkan cahaya menerangi semua yang ada di sekelilingnya. Arjuna pun memandang dengan sangat tajam, memusatkan semua kesaktiannya untuk menghadapi semua serangan dari Ekalaya. Namun Arjuna merasa heran dengan kejadian yang dilihatnya depan mata. Tangan Ekalaya terus bergetar tak beraturan dan menyebabkan arah pikirannya dengan cepat sesaat. Ekalaya, janganlah engkau meremehkanku. Seranglah aku dengan kesaktianmu sungguh-sungguh. Arjuna, jika aku meremehkanmu, memenuhi tantanganmu dalam keadaan yang seperti ini. Ada apa dengan ibu jarimu itu, Ekalaya? Bapak Durna telah memotong ibu jari itu. Jadi, selama ini ibu jari yang menempel di tanganku ini punyamu, Ekalaya? Ingin mantap bahwa pusaka mustika ampal pemberian Sang Hyang pada Wenang
itulah yang akan mengantar aku ke pangkuannya. Lepaskanlah panah itu. Jangan merasa bersalah bahwa engkau telah merampas pusakaku. Dan jangan ragu menggunakan pusaka mustika ampal untuk mengalahkan aku. Karena sesungguhnya hanya dengan cincin mustika ampal itulah engkau dapat mengalahkan aku. Bukanlah engkau sendiri mengakui bahwa sebagian besar ilmu-ilmu Saka Lima yang kau kuasai tidak mampu mengalahkan aku. Maka segera tariklah Gandewa itu. Inilah kesempatan yang kau miliki untuk memenangkan pertandingan ini. Maka kemudian Arjuna telah benar-benar menarik busurnya, sungguh luar biasa. Dari cincin mustika ampal yang sudah berpindah tuan tersebut, dari mata anak panah yang telah terlepas dari busurnya itu, muncullah bola api berwarna kebiru-biruan. Bola api itu semakin besar sehingga melibatkan tanaman perdu yang ada di sekitarnya layu terbakar. Dengan cepat bagai kilat dan gesit laksana petir, api yang berwarna biru itu telah menggunung Ekalaya. एक माँ की